Dan sebelum kita belajar, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang sudah dapat katakan yes. Hal kekhawatiran, oke? Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemarin kita sudah membahas teks ini di ayat 25 dengan ada kaitan dengan ayat 24. Kita lihat lagi ayat 24. Ayat 24 teksnya berbunyi demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu yang kemarin kita bahas tentang kekhawatiran ini ya. Sebentar, saya buka catatan saya dulu. Loh. Belum copy di sini. Oke, kita akan melihat sedikit apa yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu ya. Di minggu yang lalu kita sempat belajar tentang ada poin yang menarik, 2 poin. Dari ayat 60 sampai ayat yang dari ayat 24 sampai ayat 25 ternyata ada kaitan yang erat di situ. Kaitan yang sangat erat antara kekhawatiran dengan kebergantungan manusia. Sekali lagi di ayat 24 dengan ayat sampai kepada ayat yang 25, di situ ada 2 hal minimal yang kita pelajari. Yang pertama, ada kaitan yang sangat erat antara kebergantungan manusia dan juga kekhawatiran. Kenapa manusia khawatir? Karena salah bergantung. Sekali lagi, kenapa manusia khawatir? Karena salah bergantung. Bergantung bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri. Itu. Yang kedua, kenapa manusia khawatir? Karena di dalam diri manusia ada dosa. Jadi manusia itu sebenarnya kita semua bisa khawatir. Setiap kita di sini bisa khawatir. Tetapi kita tidak boleh khawatir. Itu bedanya. Kita bisa khawatir, bukan berarti kita boleh khawatir. Dan itu yang sering banget disampaikan oleh orang-orang psikologi modern yang bilang kayak khawatir nggak apa-apa kok, it's okay, pokoknya nggak apa-apa, kalau kamu lagi kenapa-napa juga nggak apa-apa. Khawatir itu tidak boleh, tapi bisa, oke? Kayak kita semua ada dosa-dosa yang kita suka lakukan, bisa berdosa, tapi boleh, tidak boleh. Sama begitu juga dengan khawatir. Nah, itu adalah 2 hal yang ada kita pelajari dari ayat 24, kaitan antara ayat 24 dengan 25. Hari ini kita akan melihat di ayat 25. Mari kita baca lagi ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di dalam teks ini, kekhawatiran ini ada batasannya. Ada batasan yang diberikan. Kekhawatirannya itu di dalam hal makan, minum, pakai. Sekali lagi, kekhawatirannya di dalam makan, minum, pakai. Dan nanti di ayat terakhir bicara tentang apa? Khawatir akan hari esok. Sekali lagi, makan, minum, pakai, dan ayat terakhir nanti ayat 34 itu bicara tentang khawatir akan hari esok. Berarti ada kekhawatiran yang boleh dong. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Apakah ada khawatir yang boleh? Jawabannya ada. Karena di dalam teks Alkitab beberapa kali ada hal yang ada khawatir yang tidak berhubungan dengan makan, minum, dan pakai. Coba kita lihat teksnya di dalam Galatia 4 ayat 9. Misalnya itu. Galatia 4 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan. Galatia 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, lihat konteksnya aja tetap perhambaan. Seperti ayat 24 kemarin. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ayat 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu sia-sia. Kenapa kayak gini? Karena salah satunya adalah mereka ingat ada hari raya Pondok Daud, ada hari raya apa? Hari raya Israel itu terlalu banyak. Nah, mereka lebih cenderung menyukai hal-hal itu dan menganggap itu sebagai, kalau kamu nggak melakukan hari raya itu, kamu begini, kamu berdosa, sangat berdosa sekali. Seperti misalnya hari ini. Hari ini tahu teman-teman hari apa? Ya betul, hari Minggu. Semua juga tahu, Jeb. Hari ini adalah hari peringatan Pentakosta. Bukan Pantekosta ya, Pentakosta. Penta itu artinya 50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Oke? Jadi ini adalah 10 hari setelah kenaikan. Kenaikan Yesus di hari ke-40, 4 kali 10, terus hari ke-50 Pentakosta. Ini adalah peringatannya. Dan banyak gereja memperingati dengan men-sharingkan tentang Roh Kudus dan sebagainya macam. Apakah kita kalau nggak bahas tentang Roh Kudus kita sesat? Saya ada satu statement yang harus diingat tentang minimal ini yang saya mau bagikan. Mungkin teman-teman sering dengar, Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi di akhir zaman ini. Salah. Salah. Roh Kudus bekerja sama dahsyatnya dari dulu, sekarang, selamanya. Nggak ada lebih dahsyat sekarang. Kata siapa? Langsung diulti. Tidak ada. Ya, kalau ada yang bilang Roh Kudus akan, anak-anak muda akan dipakai lebih dahsyat. Siapa? Di tempat ini siapa yang dipakai lebih dahsyat? Jangan mau ketipu. Kalau Anda tidak punya motivasi diri melayani Tuhan, lebih baik Anda bertobat. Ya, kadang-kadang kita butuh motivasi diri seperti itu. Untuk apa? Oh, saya jadi ingat waktu itu ya, Coki Pardede dan Tretan Muslim, Anda tahu? Mereka bikin konten namanya pengen siaran. Terus ada yang ada inilah, mereka bikin kolom untuk nanti mereka bacain surat dari pendengar gitu ya. Terus dibacain, semangatin aku dong, aku mau uan. Tahu nggak Tretan Muslim bilang apa? Yang bisa menyemangati diri Anda hanya diri Anda sendiri, bukan penyiar radio. Kalau Anda tidak semangat, bukan urusan pacar Anda, keluarga Anda, pasangan Anda. Itu urusan Anda. Anda mau sakit hati itu urusan Anda. Kenapa kasih orang? Lo bang sakit hati kok orang yang salahin. Lo yang sakit, salah orang. Ya, ingat itu. Jadi tidak ada statement Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat. Tidak. Roh Kudus bekerja sama dahsyatnya. Dari kapan? Dulu itu kapan? Betul. Dari sebelum dunia dijadikan, sekarang, sampai selama-lamanya Roh Kudus bekerja sama dahsyatnya. Tidak ada dibilang anak muda akan dipakai, lebih heran lagi.
Kita heran justru anak muda zaman sekarang melempem. Gak jelas. Sok-sok bilang Roh Kudus, Roh Kudus. Mempermalukan Roh Kudus itu namanya. Itu ya. Oke ya, semua sama-sama ngerti ya. Nah, sekarang kita akan masuk. Perhatikan, nah ini. Itu kenapa bisa terjadi hal demikian? Ada orang-orang yang ngomong statement demikian. Ada orang-orang yang bicara kayak Roh Kudus seperti itu. Itu terjadi karena mereka salah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Termasuk sebenarnya di dalam kekhawatiran ini, saya mau katakan, banyak di antara kita salah berpikir. Coba balik lagi ke Matius 6. Perhatikan kata-kata Yesus. Yesus ngomong apa di ayat 25? Di bagian terakhirnya. Bukankah apa? Apa? Hidup itu kenapa? Stop sampai situ. Apa yang lebih penting? Hidup atau makan? Atau makan? Maka kita bisa bikin seperti ini. PPT. Oh, langsung perpuluhan ya. Setiap saat lah begitu. Next. Nah, hidup lebih penting dari, kalau kita bicara tentang lebih penting, ini sedang bicara tentang apa? Nilai. Kalau kita bicara penting mana, pasti kita akan bicara, Yesus sedang bilang apa? Hidup itu lebih bernilai daripada makanan. Dan apa yang dikaitkan dengan hidup dalam bagian ini? Coba next. Hidup itu akan bicara tentang kemuliaan hidup, panggilan hidup, tujuan hidup, dan lain-lain. Jadi hidup di dalam teks ini akan bicara tentang apa? Kemuliaan hidup, dignity. Kita harus ngerti tentang hidup dan dignity-nya, kemuliaannya. Panggilan hidup, tujuan hidup. Hidup ini bicara tentang itu. Maka sekarang coba perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus ngomong hidup itu lebih penting daripada makanan? Kenapa? Karena next. Ada orang yang membuat nilai hidup sama dengan makanan. Sesimpel itu aja. Kenapa Yesus harus ngomong hidup itu lebih penting dari makanan? Karena ada orang yang menyamakan hidup artinya adalah makan. Tentu ini bukan bicara tentang makanan secara literal, bisa juga. Tapi bicara tentang harta kekayaan atau hal-hal lain yang mungkin bukan hanya mengenyangkan, tapi membuat nyaman dan lain sebagainya macam. Sekali lagi, ada orang yang menyamakan hidup itu nilainya sama dengan makanan. Mana tadi? Nah ini, sama dengan makanan. Dengan demikian sebenarnya orang itu sedang menurunkan nilai hidup itu setara dengan makanan. Padahal Yesus bilang hidup itu lebih penting dari makanan. Bisa dipahami sampai detik ini? Nah, mungkin ada yang mau ngomong kalimat-kalimat kayak gini. Gimana ya, zaman sekarang tuh gak bisa kayaknya kalau kita tuh gak kerja mati-matian. Zaman sekarang tuh, oke. Karena Anda ngomongin zaman sekarang, maka saya akan ngomongin zaman dulu. Perhatikan, orang-orang yang ada di dalam konteks ini waktu kapan terjadinya, khotbah di bukit ini waktu kapan terjadinya? Waktu Yesus ada di dunia, betul? Apa yang terjadi kepada bangsa Yahudi saat itu? Dijajah. Anda dijajah? Ingat, mereka dijajah. Dan di sini kalau baca konteksnya nanti, kalau Anda cari di ChatGPT gitu ya. Jadi di sini katanya orang-orang Palestina di saat itu mereka punya pertanian yang hidupnya atau mereka tuh bergantung hidupnya cuman bisa dari hari ke hari. Jadi cuman bisa hidup untuk hari ini, untuk hari ini, untuk hari ini.
Dan karena itu terjadi, mereka jadi penuh dengan kekhawatiran. Gimana kalau ternyata hasil panennya gagal? Artinya mereka nggak bisa makan. Sekarang saya mau tanya sama kita semua. Ini terjadi di zaman sekarang juga nggak? Terjadi. Apa? Gimana saya hidup sekarang? Kita ngerasa setiap hari kayaknya uang itu nggak ada. Padahal kalau kau cek rekeningmu, ada nggak? Minimal lebih dari 1.000 lah. Betul? Tapi gimana? Kita merasa selalu kekurangan uang? Ingat, Yesus ngomong ini sama orang-orang yang hidupnya cuma bisa dari hari ke hari doang. Jadi kalau Anda masih bisa hidup untuk besok, masih ada simpanan untuk besok, apalagi Anda seharusnya, apalagi kita yang masih punya simpanan untuk besok, mari jangan khawatir dong. Yang hidupnya dari hari ke hari aja, Yesus bilang jangan khawatir. Apalagi kita yang punya tabungan. Sekali lagi, kenapa kita bisa khawatir? Kebanyakan keinginan. Nanti ada, kalau baca di kitab Petrus atau Yakobus saya lupa, ada keinginan mata, keinginan hidup, dan apa gitu satu lagi. Ada, nanti kita juga mau bahas itu, 3 hal itu. Itulah yang bikin berdosa, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan lain sebagainya macam. Itulah yang membuat manusia terus jatuh dalam dosa. Salah satunya apa? Kekhawatiran. Nah, ini yang terjadi. Seperti di zaman dulu yang hidupnya hanya bisa dari hari ke hari. Demikian kita. Yesus sedang bilang sama kita hari ini, hey ingat, mungkin engkau cuma bisa hidup dari hari ke hari, tapi ingat hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Yesus mah gampang ngomong gitu. Nah mungkin ada yang ngomong seperti itu ya. Ingat, Yesus juga ngomong ini sama murid-muridnya. Betul? Karena khotbah di bukit ini pertama-tama disampaikan kepada murid-muridnya dulu. Murid-muridnya miskin. Emang murid-murid Yesus apa pekerjaannya? Nelayan itu kastanya rendah. Ingat, nelayan itu miskin. Apakah setelah Yesus naik ke sorga mereka kaya? Apakah setelah Yesus naik ke sorga murid-murid Yesus punya rumah di klaster mana? Petrus bahkan pernah bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi pernah ada teks bilang, Petrus khawatir. Petrus tidak punya uang. Dipanggil jadi hamba Tuhan, tidak punya uang. Sudah jadi hamba Tuhan, tidak punya uang. Tapi dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Harusnya itu. Mental hamba Tuhan itu apa? Mental setiap kita itu harusnya apa? Kita cuma punya Tuhan. Kita cuma punya Tuhan. Tapi jangan dipikir kita cuma punya Tuhan untuk memenuhi keinginanku. Bukan. Kita cuma punya Tuhan untuk melunasi masa depanku. Hei, itu juga salah. Saya tidak punya yang lain selain Tuhan. Itu yang benar. Titik. Tidak ada komanya, tidak ada maksud-maksud lain. Saya tidak punya yang lain selain Tuhan. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan. Bahwa Yesus sedang memperingatkan. Mungkin ada juga yang berpikir kayak gini. Aduh, Kak, saya kerja mati-matian loh. Kenapa? Karena saya pengen kaya. Kalau saya kaya, saya bisa melayani Tuhan lebih serius lagi. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Saya bisa nyumbang ke gereja lebih banyak lagi. Pernah dengar hal-hal itu? Gue udah sampai budek dengernya. Supaya nanti refill ini jadi besar. Saya nanti modal. Berisik. Terus apa lagi? Kak, kalau saya nggak kerja gimana dong keluarga saya? Gimana dong dengan orang-orang yang tinggal bersama dengan saya? Dan lain sebagainya macam. Next, coba. Oh, jangan. Balik lagi sebelumnya. Balik lagi sebelumnya. Nah, sini aja dulu. Nah, jadi kita harus berpikir seperti ini.
Kadang-kadang ya, kita ini berpikir, wah, kalau saya begini nanti, kalau saya kaya, kalau saya punya penghasilan banyak, yaudah nanti bisa pelayanan. Aduh, nggak mungkin lah. Sekali lagi, nggak mungkin. Dan ingat ini ya, tidak pernah di dalam Alkitab sedikit pun standar untuk melayani Tuhan itu adalah punya uang. Sekali lagi, di mana teksnya yang menunjukkan kalau kau mau melayani Tuhan, kau harus punya uang. Dan kita merendahkan pelayanan dengan bilang apa? Kalau saya nanti punya uang lebih banyak, saya baru melayani Tuhan. Rendah sekali pelayanan. Engkau menghargai pelayanan seharga dengan? Itulah namanya membuat hidup artinya sama dengan makanan. Tidak membuat hidup lebih tinggi dari makanan. Bayangkan orang-orang Yahudi sekali lagi. Nih ya, orang-orang Yahudi saat itu ya. Kalian ingat peristiwa di mana, bukan peristiwa sensus ya. Oke. Waktu itu Yesus ada momen dia harus masuk ke Bait Allah umur 12 tahun, ingat? Pertanyaan saya, Yesus kaya atau miskin? Yesus miskin. Waktu dia lahir sampai umur 12 tahun itu minimal miskin dia. Oke? Miskin. Waktu Yesus miskin dan mereka harus kumpul di Bait Allah, mereka kumpul gak di Bait Allah? Kumpul gak di Bait Allah? Di saat itu mereka sedang hidup dalam penjajahan, betul? Tapi mereka tetap kumpul di Bait Allah? Apakah berarti hanya orang yang punya duit yang bisa datang ke gereja? Apakah berarti hanya orang yang lebih kaya yang bisa datang ke gereja? Kita baik yang miskin, yang kekurangan, yang tidak apa segala, yang tidak punya sekalipun. Ketika Tuhan memanggil, kita harus datang. Apapun kondisi kita, mau punya uang, mau punya pekerjaan, mau enggak, waktu Tuhan panggil, datang. Dan ini adalah panggilan beribadah buat kita semua. Kita ada ibadah jam 2 siang. Kita meninggalkan ibadah gara-gara apa? Sekarang. Seringkali karena makan. Entah uang, entah kenyamanan, entah hiburan dan lain sebagainya macam. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang, ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya. Ya nanti akan kita bahas juga. Nanti, tunggu, ada saatnya. Saya harus bahas itu juga. Nah, sekarang sekali lagi ya, banyak orang yang menurunkan nilai hidup itu artinya sama dengan makanan. Karena di dalam teks ini justru Yesus sedang mengingatkan kepada kita, nilai hidup itu lebih penting daripada makanan. Makanya orang yang penuh kekhawatiran, selain mereka tidak bergantung kepada Tuhan, mereka sedang menurunkan nilai hidup itu artinya sama dengan makanan. Next. Maka ada sebuah pemikiran tentang hidup, yaitu nilai hidup sudah diganti dengan makanan dan dengan harta benda dan dengan rasa nyaman. Dengan demikian, kita rela menjual hidup demi sesuatu yang lebih murah daripada hidup. Itulah ketika manusia menyamakan hidup dengan makanan. Artinya apa? Mereka rela menjual hidup demi sesuatu yang lebih murah. Ingat, nilai makanan itu lebih rendah daripada hidup. Jadi dia lebih murah daripada hidup. Next. Itulah mengapa Yesus berkata hidup itu lebih penting daripada makanan. Yesus sedang memperingatkan bahwa nilai daripada hidup itu lebih penting daripada makanan. Makanya kita perlu berefleksi dengan 4 pertanyaan ini. Next. Lihat pertanyaan ini. Kelihatan nggak sih? Semua kelihatan ya? Untuk teman-teman yang saat ini Anda tidak tahu hidup Anda itu sedang menganggap hidup itu lebih penting dari makanan atau sedang menyamakan hidup dengan makanan, maka kita perlu bertanya 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, berapa banyak orang yang rela kehilangan waktu makan siang dan waktu makan malamnya demi bekerja? Demi membangun mimpi dan demi membangun masa depan. Siapa yang rela untuk, kalau ada waktu makan siang di skip, aduh ntar aja deh makan, nggak penting kayaknya makan, lebih penting kerja. Siapa yang seperti itu? Siapa yang sampai lupa diri? Kalau udah kerja lupa diri kayaknya. Lupa tidur, lupa minum, lupa mandi, lupa semuanya. Udah lah ntar aja lah. Aku nggak apa-apa kok sakit demi kerja. Mungkin kalau orang zaman sekarang kan bilang, kalau kau mati,
pekerjaanmu ada yang ganti. Saya nggak akan bilang gitu. Tapi saya akan bilang, kalau Anda tidak mengurus hidup Anda berarti Anda sedang berpikir hidup Anda itu sama artinya dengan makanan. Anda lebih mencari kenyamanan daripada memikirkan tentang hidup. Padahal Tuhan, bahkan makanan aja Tuhan atur. Makanlah demi kemuliaan Dia. Tapi kita menganggap hidup itu lebih rendah atau sama nilainya dengan makanan. Makanya kadang-kadang kita ya udahlah nggak apa-apa, aku sakit. Itu adalah pengorbanan yang bodoh. Sekali lagi, itu adalah pengorbanan yang bodoh. Yang melakukan itu, ingat, saya sudah pernah bilang bodoh, jadi ingat itu ada bodoh, itu ya, rasakan. Yang nomor 2, banyak orang rela tersita waktu tidurnya untuk bersama keluarga, mengembangkan diri, bahkan berekreasi karena mereka lebih ulang sekali lagi. Berapa banyak orang yang rela tersita waktunya untuk tidur, untuk bersama keluarga, untuk mengembangkan diri, bahkan berekreasi karena lebih memilih mencari uang atau mempertahankan uang. Jadi kita tuh kayaknya udahlah, gak usahlah ngumpul keluarga, gak usahlah tidur, gak usahlah mengembangkan diri. Kadang-kadang kalau sudah banyak bekerja sampai lupa belajar, betul? Sampai lupa baca Alkitab, betul? Betul? Anda sedang menganggap hidup sama dengan makanan. Makanya lebih baik mencari sesuatu yang sama dengan makanan. Tidak usah mengembangkan diri. Apa gunanya mengembangkan diri? Tidak usah belajar. Belajar. Buat apa belajar? Itulah kadang-kadang juga ya, bayangkan ya. Di zaman sekarang, nilai daripada pendidikan itu sama dengan kekayaan. Kagak ada hubungannya. Nilai pendidikan itu pintar. Kalau kerja keras ya kaya gitu loh. Ngerti gak sih? Jangan dihubungkan kalau pendidikan lo bagus, artinya lo banyak duit. Enggak. Bill Gates itu udah anugerah. Anugerah umum dia. Tapi memang COVID gara-gara dia. Tiga. Berapa orang yang rela menghilangkan waktunya ke gereja? Berapa orang yang rela menghilangkan waktu fellowship bersama dengan orang yang percaya? Berapa orang yang rela menghilangkan waktu komsel demi uang? Siapa yang kalau komsel, udahlah, komsel bisa minggu depan. Seakan-akan kau hidup minggu depan. Ibadah bisa minggu depan, seakan-akan kau hidup minggu depan. Tidak ada ngeri-ngerinya kita memang sama hidup ya. Karena dengan demikian, Anda sedang membuat hidup itu rendah nilainya sama dengan makanan. Tuhan mengajarkan di sini hidup itu nilainya tinggi, rentan, mulia. Tapi kita, manusia seringkali melihat hidup dengan cara yang sangat rendah. Tuhan tidak mau, teman-teman. Yesus tidak mau kita memandang hidup dengan cara yang rendah. Makanya perlu pelajaran tentang kekhawatiran ini. Supaya apa? Jangan sampai kita memandang hidup itu rendah nilainya. Karena Tuhan memberikan, coba dia mati supaya apa? Supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita hidup. Lalu kita menyamakan hidup dengan makanan. Betapa sakit hatinya saya kalau jadi Yesus. Coba bayangkan misalnya, saya siapa ya? Misalnya Henny lagi dalam kesusahan yang sangat besar gitu. Misalnya ada maling-maling gitu ya, ada penjahat-penjahat mau mengancam nyawanya dia. Terus tiba-tiba karena rumah dia dekat sama rumah Rap, dia telepon, "Rap, tolong saya." Terus Rap tolong dia hancurin tuh orang-orang sampai rumah-rumahnya dengan kekuatan orang-orang kulit hitamnya dia. Dihancurin lah orang-orang itu, ditampar habis-habisan sama Rapjo. Habis itu Henny, "Rap, makasih ya, ini 20.000. Sakit hati nggak Rapjo? Tapi itu yang kita lakukan sama Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita untuk hidup, tapi kita menyamakan hidup dengan uang. Astaga, betapa nggak sakit hatinya Tuhan seperti itu. Betapa kita menilai hidup itu begitu rendah.
Karena kita membuat hidup artinya adalah makan. Padahal hidup nilainya lebih penting daripada makan. Makanya saya kesal sekali kalau ada orang, kalau ditanya, kenapa kamu milih pekerjaan ini? Karena saya nggak punya uang. Bodoh! Saya juga nggak punya uang. Ingat itu, kalau kita bekerja hanya untuk uang, engkau sudah menyanyiakan karya salib Kristus. Engkau membuat hidup artinya adalah uang. Makanya sebenarnya pembelajar, kenapa manusia khawatir? Karena manusia kebijaksanaannya ngaco. Karena menganggap hidup itu sama dengan makanan. Padahal Yesus bilang hidup itu lebih penting daripada makanan. Pertanyaan keempat. Berapa banyak orang yang rela menghilangkan waktu untuk berdoa, bersekutu bersama, menghilangkan waktu baca Alkitab daripada kehilangan waktu cari uang? Baca Alkitab bisa besok. Seakan-akan kau ada besok. Bagaimana diganti? Pekerjaan ada besok. Pekerjaan ada terus. Apalagi biasanya kalau habis orang kerja ngapain ya? Masak bisa besok? Bisa. Bisa. Nge-gym besok bisa. Baca Alkitab gak bisa besok. Kok yang dibesokin baca Alkitab? Coba pikir baik-baik. Kita begitu intens bekerja, begitu intens mencari uang, kenyamanan, melupakan yang paling penting. Engkau lupa hidup itu apa? Manusia lupa hidup itu yang lebih penting itu apa? Inilah ngerinya manusia. Bodoh memang. Betul ya? Dan akhirnya apa? Khawatir. Khawatir. Kenapa? Karena nggak pernah menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Firman Tuhan misalnya kayak kita jangan punya keinginan terlalu banyak. Kita nggak tahu itu karena kita nggak baca Alkitab. Tapi kita selalu pengen punya keinginan yang banyak. Karena apa? Kita lupa baca Alkitab. Akhirnya hidup kita susah. Terus nanti kalau udah susah, kita datang sama Tuhan. Terus nyanyi-nyanyi. Meskipun saya susah, kata Tuhan, bodoh, kau yang bikin susahmu, bodoh. Kau yang bikin susahmu sendiri. Engkau yang khawatir sendiri. Kenapa kau khawatir? Kau menyamakan hidupmu itu sama dengan makanan. Kau bodoh. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Amin. Amin gak nih? Next. Nah, mungkin ada orang-orang yang punya pertanyaan kayak gini kalau dengar kalimat-kalimat kayak tadi. Kak, pekerjaan kan dari Tuhan. Ya masa kita tolak? Bukannya bekerja itu artinya sedang melayani Tuhan juga? Pertanyaan yang bagus. Simple. Ketiga, kalau saya tidak bekerja, bagaimana dengan nasib saya dan orang-orang yang di belakang saya yang membutuhkan saya? Pertanyaan ini sering Anda temui, jumpai? Maka, ntar dulu sebelum saya jawab. Saya bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan mudah. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau bertanya kepada Anda semua. Next. Salibnya kurang kuat ya. Nah, perhatikan, ini pertanyaan, ini ada tanda panah, ini ada kesalib. Apa artinya? Next. Apakah pertanyaan ini lahir dari hati yang memang mau mencintai Tuhan, atau hati yang kosong, atau hati yang sangat ingin melindungi dan mencari pembenaran atas kecintaan kepada pekerjaan, atau kecintaan kepada ketakutan-ketakutan kita? Kak, gimana? Kalau saya, pekerjaan kan dari Tuhan. Oke. Dari Tuhan, tapi pertanyaannya sederhana. Itu pertanyaan lahir dari mana? Hati yang mencintai Tuhan atau hati yang mau membohongi Tuhan? Kalau Anda menjawab hati yang mencintai Tuhan, mari saya akan jawab pertanyaan berikutnya. Tapi kalau itu lahir dari hati yang mau melindungi pekerjaanmu dibanding Tuhan, maka engkau bertobat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban atas pertanyaanmu. Kau yang bertobat. Kau yang diam, kau bertobat. Gak usah banyak alasan. Bilang berkat-berkat Tuhan. Hei, penipu! Hei, orang-orang yang ditipu juga oleh iblis. Oleh keinginan sendiri. Perhatikan ini. Dari mana? Kok, ingat ini ya.
Tidak ada orang yang dikonfrontasi kalau berdosa itu senang. Pasti akan cari alasan. Betul? Dan itu alasan-alasan salah satunya orang yang penuh dengan kekhawatiran. Kan saya kerja, kan gini. Oke, itu lahir dari hati yang seperti apa? Kalau itu lahir dari hati yang mencintai Tuhan, mari kita berdiskusi, maka kita akan menemukan caranya. Tapi kalau itu lahir dari hati yang penuh dengan ketakutan akan hari esok, kalau itu lahir dari hati yang membenci Tuhan, atau yang mau melupakan Tuhan, atau yang tidak mengindahkan Tuhan, maka Anda bertobat dan jangan banyak bertanya. Pertanyaanmu semakin menunjukkan kalau engkau memang tidak mencintai Tuhan. Amin? Jadi yang mana? Jadi kita yang mana? Maka lebih baik, kalau kita punya pertanyaan, tanyakan dulu motivasi hidup kita. Lahir dari hati yang seperti apa? Itu bisa dimengerti? Coba di next lagi, ada apa lagi ya? Saya lupa. Oke, sebelumnya. Nah, makanya itu sebenarnya, kalau kita baca ayat 26 sekarang. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi teks itu bilang apa? Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Dan perhatikan teks kata-kata berikutnya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di sini apa yang mau sedang disampaikan Yesus? Pertama, engkau lebih mulia daripada burung. Ingat, di sini dibilang apa? Burung tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan. Saya mau tanya, Anda bisa menabur? Anda bisa menuai? Anda bisa mengumpulkan? Burung tidak bisa, Anda bisa. Sekali lagi, burung tidak bisa, Anda diberi kemampuan untuk bekerja? Maka pertama, untuk Anda yang mungkin terlalu malas, ayat Alkitab ada bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Kalau Anda adalah orang yang pemalas, orang yang menunggu, aduh gimana ya, perhatikan Anda bisa, tadi di sini nih. Bukan, Alkitab, teks Alkitab tadi. Ada di sini tadi tuh. Ayat 26. Nah, ya kan, ada di situ kan. Tidak menabur, tapi Anda bisa menabur. Anda punya tangan, punya otak. Ini bahasa yang mengerikan ya. Tapi Tuhan kasih hikmat, bukan? Burung cuma bisa makan, terbang, reproduksi. Anda bisa ngobrol. Burung juga bisa ngobrol sih. Tapi lihat ya. Yang tidak menabur. Burung nggak bisa menabur, ingat ini. Burung nggak bisa menuai. Tapi dia makan biji-bijian memang ya. Jangan mencuri ya. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Jadi di sini perhatikan, di sini ada menabur, menuai bekal dalam lumbung. Engkau bisa melakukan itu semua. Makanya di sini untuk orang yang malas bekerja, mari bekerja. Oke? Dan orang yang malas nabung, mari nanti setelah susah semua, sekarang, apalagi kan masih muda kan, pengen beli ini, pengen nonton konser ini, pengen itu, sudah tua, hampuslah ya itu semua. Gue punya, dulu tuh ada pepatah bilang seperti ini. Terlalu banyak barang yang kau beli, suatu hari nanti akan banyak barang yang kau jual. Jadi kalau kau mau beli barang sekarang, bijak-bijaklah mau beli apa. Jadi kalau ada banyak barang yang kita beli sekarang, nanti di hari ke depan akan banyak barang yang kita jual. Nah, hati-hati dengan apa yang kita beli. Perhatikan di sini, burung ciptaan yang lebih rendah daripada manusia, tapi burung diberi makan oleh Tuhan. Bukankah manusia lebih mulia? Manusia bahkan sudah diberikan kemampuan. Mungkin ada juga, mungkin saat ini kita juga ada kemampuan diberikan Tuhan, kita sudah berusaha, tapi kita juga tidak bertemu dengan jalan, tidak bertemu dengan jalannya untuk apa ya? Ada makan gitu, atau ada sesuatu yang kita bisa makan, minum dan pakai setiap hari. Maka jangan lupa, Matius 6 ini itu adalah masih satu kaitan dengan perikop berikutnya. Dan perikop sebelumnya itu ada
teks yang isinya adalah doa Bapa kami. Iya enggak? Di dalam doa Bapa kami, ini yang selalu kutekankan, apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang saya mau maksudkan di situ? Salah satu hal yang harus kita pikirkan adalah makanan diperhatikan oleh komunitas. Maka kalau kita, sekali lagi, kalau kita punya hikmat, orang Kristen haruslah berkomunitas. Karena seharusnya yang memperhatikan juga makanan bagi orang Kristen adalah komunitasnya. Maka kita juga berkomunitas untuk yang sudah memiliki lebih banyak. Jangan pelit. Sekali lagi, jangan pelit. Engkau berdoa, tapi engkau tidak membagi. Pelit. Biar orang lain. Itu orang lain, bukan giliran saya. Anda, kita semua harus berjuang sama-sama. Kalau kita punya uang, mari kita bagikan. Kalau tidak punya uang, ya jangan dipaksain apalagi pinjol. Tapi kalau kita tidak punya uang, kalau kita punya uang, mari perhatikan sekeliling kita. Dan ingat, untuk orang-orang yang malas berkomunitas, saya harus bilang, kalau kita ada hidup di dalam komunitas, engkau didoakan dan juga harusnya engkau diperhatikan di dalam komunitas bagaimana engkau makan. Saya mau cerita sedikit lah soal wedding saya lah ya waktu itu ya. Memang saya harus akui ya, wedding saya dan Santa tuh budgetnya terlalu murah sebenarnya. Karena memang kami tidak punya banyak uang gitu ya. Cuman waktu itu kami mengeluarkan dana sekitar 70 juta gitu. Tapi pertama-tama itu gedung GSY, sekali lagi gedung GSY itu kalau mau disewa tuh sehari 15 juta. Hitung aja lah. 15 juta. Catering, makan babi kayak gitu kemarin itu bisa kena sampai 70.000 satu box. 70.000 kali 500 berapa? 35 juta. 35 juta tambah 15 berapa? 50. Dekor itu udah karena temen gua harganya 9 juta dekor. Itu aslinya mungkin bisa 15 sampai 20 mungkin. Itu udah lebih dari budget. Wah, kalau itu semua harus gue bayar sendiri, semua tidak ada pertolongan dari teman-teman saya ini yang bermurah hati. Mungkin budget kami sudah sampai 150 sampai 200 juta. Tapi ya puji Tuhan. Waktu itu saya share sama teman saya yang kita tuh sama-sama lagi mempersiapkan wedding gitulah. Terus waktu itu dia kesel sama saya. Kok bisa sih harga lo lebih murah, dapat lebih murah, tapi bagus-bagus gitu. Yang dihasilkan vendornya bagus-bagus, makanan bagus, acara bagus, segala macam. Oh, gue cuma bisa bilang puji Tuhan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mau gue tekankan sama dia. Kenapa bisa kayak gitu? Saya ditolong oleh orang-orang yang ada di dalam komunitas saya. Sekali lagi, saya ditolong oleh orang-orang yang ada di dalam komunitas saya. Itu gedung gereja jadi gratis. Terus apa lagi? Makanan gratis. Itu oleh cuma minta 300 jadi 500. Gratis. Tapi saya udah di Sungai Yordan dari 2009 gak pernah minta apapun sama mereka. Bayangkan saya nikah 2025 berarti 16 tahun lah. Saya di Sungai Yordan. Terus apalagi? Itu dekor karena saya temenan jadi murah juga. Dan kalian yang bantuin saya untuk WO. Bayar WO berapa? Timnya 1.000 orang kali itu. WO itu hitungnya per orang sama berapa shift gitu. Itu bisa mahal banget itu. Kalau dengan kerja kayaknya ada kali 15-20 orang kemarin ya. Itu berlebihan sebenarnya. Biasanya cuma 8 orang loh. Ini 20 orang gitu ya. Terlalu berlebihan tapi kalau 20 orang ya saya nggak bayar gitu ya, puji Tuhan ya. Terus tim musik aja nih ya. Itu yang nyanyi yang badannya gede itu bayarannya 3 juta sekali nyanyi, biar teman-teman tahu. 3 juta. Itu 3 orang berapa? 12 juta. 4 orang 12 juta. Itu belum yang main-main musik semua. Rabja mah nol lah. Coba bayangkan, terus yang main musik tuh bayarannya 1,5 juta satu orang. Gak murah itu. Itu ada berapa orang kemarin? 5, 6. Itu salah satu pemain saksofon mahal ini tuh. Itu. Terus itu yang main gitar, ini gereja yang di sini di sebelah nih, di New Wine.
Ada 5 atau 6 orang, 7,5 juta. Coba bayangkan, berapa? Udah 20 juta sendiri musik. Itu kalau sound system ya, misalnya nih, kita dapat gedung kosong, terus harus bayar. Sound system 5.000 watt berapa? LED itu berapa? Ah, Tuhan Yesus. Tapi kenapa bisa cuma 70 juta? Itu anugerah Tuhan. Bahkan kami balik modal. Lebih surplus malah. Akhirnya kami bikin torrent. Puji Tuhan. Bikin torrent, terus operasi gigi. Tapi apa yang mau saya bilang? Ya udah. Jangan khawatir. Kita berdua ada pusing-pusingnya, kagak, santai aja. Tapi saya tahu uangnya nggak ada. Saya tahu uangnya nggak ada. Kita juga was-was, tapi ya sudah, maksudnya udahlah. Terus puji Tuhan, ditolong sama semuanya. Terus termasuk membangun ini, membangun gereja ini. Ini berapa ini harga karpet sebiji? Kursi yang kita dudukin aja nih total nih, itu 4,5 juta kemarin kita beli. Itu monitor di belakang 2,an. Kalau kita ini harus bayar sendiri semua, ini nggak tahu, ini aja nih 3,5 juta teman-teman. Hitung 3,5 juta, nggak tahu berapa nih karpet. Ini kalau nggak salah saya ingat ya, sebiji ini 60.000 sebiji. Ini tuh sekitar 200 biji. Kali sendiri tuh, 12 juta hampir. Ya, 12 juta. Apalagi mixer, aduh ini mungkin nggak terlalu mahal. Ini mungkin 1,8 satu set. Tapi ini udah dioprek. Ini yang mahal nih. Ini harga ini aja nih 5,5 kemarin kita beli. Bass berapa? Dan kita cuma punya budget berapa? 20 juta. Sampai detik ini budget yang kepake baru 15. Nah itu. Kita, ya puji Tuhan, ada orang-orang yang menolong. Saya bukan bilang ini dalam arti percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong semua pekerjaanmu. Enggak. Saya tidak mau menjadi orang yang menawarkan janji-janji surga, angin-angin surga ya. Saya bukan orang seperti itu. Tapi kenapa kita bisa seperti ini? Saya hanya tahu Tuhan menolong melalui umat-umatnya. Maka kalau Anda tidak berkomunitas, hidup seperti apa yang akan Anda miliki? Saya tidak tahu. Karena yang memperhatikan Anda siapa? Saya tidak tahu. Ini yang harus kita ngerti. Yang membangun rumah ini kalau bukan anak-anak Tuhan, bukan kalian siapa? Itu meja IKEA tuh berapa? 2 juta itu. Jadi kemarin kita ganti AC, bobok ke atas. Mahal. Ini pipanya ini pecah di atas ternyata. Kita harus ganti ini, kita ganti sendiri loh. Pipanya itu salurannya. 20 meter. Gitu. Terus kalau kita bayar ongkos tukang berapa ini? Coba pikir baik-baik. Nah itu. Makanya, tapi kita diberikan apa? Ada kemampuan untuk menabur, menuai. Sudah, jangan malas. Tuhan benci sama orang malas. Tapi kalau kita rajin bekerja, sudah sih saya serahkan sama Tuhan. Tapi kita jangan terlalu khawatir. Wah, karena jangan-jangan kita terlalu banyak bekerja karena kita khawatir sama hari esok. Emang hari esok mau ngapain sih? Emang kalau kaya mau ngapain? Emang kalau Anda sudah kaya kenapa? Daud aja bilang, Tuhan, ada yang ingat doanya Daud? Tuhan, jangan buat saya terlalu miskin, nanti orang menghina engkau, tapi jangan buat saya terlalu kaya, nanti saya yang menghina engkau. Itu kalau orang punya otak tuh gitu doanya. Gue kayak Timothy Ronald lama-lama nih. Itu, hati-hati. Makanya dasar dari mengapa kita bekerja sekarang apa? Ketakutan akan hari depan. Baca 34. Coba baca. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, hidup itu lebih penting dari makanan. Mari, pikirkan perkara-perkara yang penting. Jangan pikirin uang terus. Dan saya tidak mau pakai kalimat memang kita butuh uang. Kita butuh Kristus. Yang memberikan uang adalah juga Kristus. Yang memberi pekerjaan adalah Kristus.
Saya butuh Kristus, Anda butuh Kristus. Ingat, Yesus miskin. Ingat ini, Yesus miskin. Sebenarnya minggu lalu, poinnya itu nggak cuma 2 sebenarnya. Hubungan kebergantungan dengan kekhawatiran itu. Sebenarnya ada 3. Poin satu lagi adalah ini. Kalau memang kekhawatiran itu boleh, harusnya itu dilakukan oleh Yesus. Kalau memang kekhawatiran itu boleh, harusnya itu dilakukan oleh kapan? Di mana teks Alkitab yang bilang Yesus pernah khawatir? Yesus miskin? Tapi Yesus khawatir? Anda miskin? Saya juga miskin. Saya khawatir? Saya khawatir. Berarti saya belum serupa dengan Yesus. Maka di dalam teks ini, mari kita serupa dengan Yesus. Dengan apa? Melihat hidup. Itu nilainya lebih penting daripada makanan. Jadi untuk yang malas hari ini, mari menabur, menyimpan uang lebih banyak. Untuk yang rajin bekerja, refleksi, engkau rajin bekerja karena engkau takut akan masa depan, apa engkau takut Tuhan? Yang sudah takut Tuhan, mari hidup di dalam ketakutan akan Tuhan terus-menerus. Jangan biarkan sedikit pun kekhawatiran itu melanda hidupmu. Jangan khawatir. Amin. Amin. Tepuk sebelah kanan kirinya, jangan khawatir.